اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa hadana ila sabilis sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Quba yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus segenap para asatid, para orang tua, para ustadzat, bapak-bapak hadirin yang maafkan saya tidak bisa menyebutkan nama, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim yang saya miliki. Teristimewa seluruh pengurus DKM Masjid Quba, insyaallah mudah-mudahan berdoa kepada Allah semoga selalu diberikan kesabaran, keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Karena kebetulan saya baru pertama kali di masjid ini. Ya, saya Muhammad Soleh, kebetulan rumah saya nggak jauh dari sini, di Petukangan, Pak. Jadi kalau di Petukangan Selatan itu, jadi seberang dari Petukangan Utara, seberangnya itu Petukangan Selatan, tepatnya di Gang Lurah, di daerah situ saya tinggal tuh. Jadi saya bersyukur sekali bahwa sore hari menjelang malam ini saya dapat hadir bersilaturahim kepada jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah daripada Masjid Quba yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab dosa-dosa kita Allah ampunin. Ini bahasa saya begini aja, Pak. Bahasa saya mohon maaf, saya kadang-kadang ngomong kurang tapi rapi. Ya, mudah-mudahan dosa-dosa kita Allah ampunin. Yang lagi kurang sehat mudah-mudahan Allah sembuhin. Ya, yang lagi kurang sehat Allah sembuhin. Yang lagi susah mudah-mudahan juga dimudahin. Yang lagi duitnya kurang banyak juga mudah-mudahan dibanyakin. Iya, ya saya selalu awal emang sebagai pembuka saja gitu, Pak, ya, bahwa saya sering katakan bahwa kalau kita punya harta, mudah-mudahan kita bisa pakai buat sesuatu yang bermanfaat setelah matinya kita. Dan memang di dalam agama kita itu nggak ada larangan kita untuk menjadi orang yang punya harta atau jadi orang kaya gitu. Bahkan saya bisa katakan atau berani katakan bahwa kaya itu direstui oleh Rasulullah SAW. Kenapa saya katakan itu? Agar saya ingin menjadi atau memberikan satu semangat buat kita agar kita menjadi orang-orang yang semangat di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan terus apa yang kita lakukan itu dan sesuatu yang diberikan oleh Allah mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat setelah matinya kita. Kita pergunakan menjadi bekal kita ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berani katakan bahwa kaya itu direstui oleh Rasulullah. Karena Nabi pernah kedatangan seorang wanita yang namanya Ummu Sulaim. Tuntun dia punya anak yang namanya Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, masih kecil umur 10 tahun, dituntun oleh ibundanya yang bernama Ummu Sulaim, datang kepada Rasulullah SAW, kemudian minta didoain sama Nabi. Nabi doain, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakin hartanya Anas bin Malik dan banyakin juga anaknya,
serta berikan keberkahan dari apa-apa yang telah engkau berikan kepadanya. Ini hadis menjadi satu legitimasi, menjadi satu payung hukum bahwa kaya itu direstui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting bagaimana kemudian kita mendapatkan kekayaan itu dan kemana, atau kita belanjakan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat setelah matinya kita. Jadi nggak apa-apa menjadi kaya. Jadi jangan dimaknai ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda izhad fid dunya, zuhudlah engkau terhadap dunia, jangan dimaknai kalau kita nggak boleh punya apa-apa, Pak. Itu dunia di situ diterangkan oleh para ulama-ulama kita, yang dimaksud oleh Rasulullah izhad fid dunya, zuhudlah engkau terhadap dunia. Dunia di situ dimaksud oleh Nabi sebagaimana diterangkan oleh para ahli hadis. Mereka mengatakan ad-dunya itu ma la yanfa'uka ba'da mautika, sesuatu yang tidak bermanfaat setelah matimu. Itu namanya dunia. Jadi ketika Nabi bersabda izhad fid dunya, zuhudlah engkau terhadap dunia, zuhudlah engkau terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat setelah matimu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita punya harta, kita pakai buat sesuatu yang bermanfaat setelah matinya kita, itu sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Nih kita punya duit, Pak, kita sedekahin, kan manfaat tuh, manfaat buat setelah matinya kita. Kita punya jabatan, kita pakai juga buat sesuatu yang bermanfaat setelah matinya kita. Enggak apa-apa kita punya harta, enggak apa-apa kita punya jabatan. Yang penting bagaimana kemudian harta dan jabatan itu kita dapatkan sesuai dengan yang disyariatkan di dalam agama kita, dan kita jadikan sesuatu yang bermanfaat setelah matinya kita. Makanya Imam Sya'rani ketika membahas tentang zuhud, Imam Sya'rani itu Syekhul Imam Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau punya guru spiritual namanya Al-Imam Ali Al-Khawas. Kemudian Al-Imam Ali Al-Khawas itu punya guru Syekhul Imam Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Jadi ada satu kitab judulnya Al-Minahus Saniyah Alal Wasiyatil Matbuliyah. Itu karyanya atau isinya itu adalah wasiat dari Syekhul Imam Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Jadi kalau diruntun gitu ya sanad keilmuan, jadi Imam Sya'rani punya guru Al-Imam Ali Al-Khawas, Al-Imam Ali Al-Khawas punya guru namanya Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Beliau punya wasiat-wasiat di dalam kitab Al-Minahus Saniyah. Kemudian dita'liq, diberikan catatan oleh cucu murid beliau yang namanya Imam Sya'rani. Ketika beliau membahas tentang zuhud, beliau mengatakan wa haqiqatu zuhdi fid dunya huwa tarkul maili ilaiha bil mahabbati la bi khulwil yadi minad dunya li adamin nahyi asy-syari'i anit tijarati wa an amalil hirfi. Kata beliau, dan hakikat zuhud pada dunia itu adalah huwa tarkul maili ilaiha bil mahabbati, yaitu meninggalkan kecondongan kepada dunia bil mahabbati dalam hal mencintai. La bi khulwil yadi minad dunya, bukan dengan mengosongkan tangan kita daripada dunia. Jadi bukan tangan kita kosong daripada dunia. Zuhud itu adanya di hati. Ente boleh jadi kaya, ente boleh punya duit, ente boleh punya jabatan, tetapi jangan diletakkan di hati kita, letakkan di tangan kita. Zuhud itu bukan mengosongkan tangan kita daripada dunia, li adamin nahyi asy-syari'i anit tijarati wa an amalil irfi. Karena memang tidak ada larangan di dalam agama kita, kita berniaga, berusaha, wa an amalil hirfi, ataupun bekerja mencari nafkah, nggak ada larangan, dan tidak ada yang mengatakan bahwa itu nggak boleh. Kita secara syariat boleh kita, Pak, berniaga, kita jadi pengusaha, kita jadi pejabat, kita jadi segala macamnya sesuatu yang dibenarkan menurut syariat, dianjurkan di dalam agama kita. Yang penting kita pergunakan itu untuk sesuatu yang bermanfaat setelah matinya kita. Dan kita bersyukur tentunya pada sore hari ini, saya jadikan itu sebuah pendahuluan. Kita bersyukur pada malam hari ini, sore hari menjelang malam hari ini, di tengah-tengah kelelahan kita, Pak. Banyak dari kita mungkin yang pulang kerja, pulang usaha gitu ya, atau ada kegiatan-kegiatan yang lain, tapi Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang tadi saya baca di awal itu surah Al-Ankabut.
Salah satu ayat dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa." Dan orang-orang yang beriman serta membuktikan keimanannya dengan melaksanakan amal soleh. Dan orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, artinya dia bukan cuma ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia buktiin keimanannya dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, lanubawwi annahum minal jannati ghurafa. Akan kami tempatkan mereka, kata Allah, di tempat yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, ni'ma ajrul amilin, sebagai balasan buat orang-orang yang melakukan kebaikan. Kita mungkin belum pernah ngelihat surga, Pak. Kita mungkin belum pernah, cuma Al-Quran memberikan kisi-kisinya gitu ya. Itu surga diberikan kisi-kisi. Di dalam Al-Quran itu Allah berikan kisi-kisi ciri-cirinya. Tetapi kita mesti percaya walaupun kita tidak pernah melihat sesuatu yang tidak pernah kasat dengan mata kita. Karena memang ciri-ciri orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa itu kan kata Allah di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang ayatnya tentu kita sudah hafal di awal daripada surah Al-Baqarah, ketika Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Kita nggak pernah ketemu Allah, tetapi kita meyakini bahwa Allah itu ada. Kita beriman, kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita nggak pernah ngelihat malaikat, tetapi kita beriman, kita meyakini bahwa malaikat itu ada. Kita nggak pernah melihat surga, kita nggak pernah melihat neraka, tetapi kita meyakini al-jannatu haqqun wan naru haqqun, bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka percaya kepada yang gaib. Mereka percaya kepada Allah walaupun mereka tidak pernah bertemu dengan Allah. Nah, ini diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam janjinya buat mereka-mereka yang bukan cuma mengaku beriman kepada Allah, tetapi membuktikan keimanan mereka dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu wa amilus salihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh diberikan surga itu. Ulama mengatakan bahwa surga itu, Pak, surga itu kata ulama dijelaskan, seandainya dunia dan segala isinya ini diberikan kepada seseorang, terus Allah bikin lagi dunia dan segala isinya diberikan lagi kepada orang yang sama. Dunia dan segala isinya diberikan, dua dunia dan isinya diberikan kepada orang yang sama, itu kalah dengan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin berkata, kalau dua dunia dan segala isinya itu diberikan kepada orang-orang yang aman wa amilus salihat dan kalah dengan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi cuman urusan dunia kita doang gitu, Pak. Surga kan sampai dua dunia dan segala isinya kata ulama diberikan buat orang yang sama. Itu kalah dengan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu surga diberikan kepada aman wa amilus solihat, buat orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan melaksanakan amal soleh. Maka secara logika sederhana kita akan bisa memahami bahwa kalau surga yang begitu dahsyatnya diberikan kepada orang yang aman wa amilus solihat, apalagi cuman persoalan-persoalan dunia kita yang di dalamnya kita ini adalah sementara saja. Masya Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di sore hari menjelang malam ini Allah tentukan kita menjadi orang-orang yang bukan cuman mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi bisa membuktikan keimanan itu dengan melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apalagi kita bisa melaksanakan sholat, kewajiban, salah satu kewajiban ini secara berjamaah, Pak. Ini kan amalan yang kelihatannya sederhana, Pak, tetapi ini salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama as-salatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Dan sholat tepat pada waktunya insya Allah bisa kita laksanakan apabila kita bisa melaksanakannya secara berjamaah. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat adalah seorang sahabat Nabi yang ngurusin Rasulullah, yang bawain sendalnya Nabi, yang ambilin air wudhunya Rasulullah. Kalau Nabi mau mandi, beliau juga yang ambilin airnya Rasulullah buat mandi itu. Makanya beliau banyak meriwayatkan hadis. Seorang sahabat yang dia punya keyakinan di atas rata-rata. Itu dalam kitab Hilyatul Aulia itu diceritakan ketika seseorang atau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendapati ada seseorang dalam kondisi pingsan, nggak sadarkan diri. Lalu kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendekati orang yang pingsan tersebut. Dan kemudian beliau membacakan sesuatu. Abu Nuaim al-Asfahani dalam Hilyahnya bercerita bahwa Nabi ada di situ. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah, ma qara'ta?" Wahai Abdullah, apa yang engkau baca? Sehingga orang yang pingsan itu kemudian sadar, bangun dari pingsannya. Apa yang engkau baca wahai Abdullah? Lalu beliau menjawab, qara'tu afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Itu salah satu ayat dalam surah Al-Mu'minun. Beliau baca itu, beliau katakan, aku membaca afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Lalu ketika Nabi SAW mendengar apa yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sehingga orang yang lagi pingsan, orang yang lagi nggak sadarkan diri itu bangun dari pingsannya, sadar daripada pingsannya. Kemudian apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Nabi SAW bersabda, "Lau anna rajulan mukinan qara'aha 'alal jabali lazalat." Kata Nabi, seandainya ada seorang laki-laki mukinan yang dia punya keyakinan, qara'aha 'alal jabali, dia baca tuh ayat di hadapan sebuah gunung, lazalat, hancur itu gunung. Kalau dia pengen itu gunung hancur, hancur itu gunung, kata junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kita perlu, Pak, perlu menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah adalah pintu gerbang kebahagiaan di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Ini sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, itu anaknya daripada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau itu ketika ketinggalan daripada sholat Isya berjamaah, diriwayatkan fatat Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, telah luput itu Sayyidina Abdullah bin Umar sholatul isya'i fil jamaati, dalam melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Maka kemudian fasolatil kalailah, kemudian dia sholat di malam itu hatta tola al fajru, sampai terbit fajar, jabron lima fatahu, untuk sebagai penambal dari apa yang luput dari dia. Dia sholat Isya berjamaah, ketinggalan sholat Isya berjamaah Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian malam itu dia sholat sampai dengan terbit fajar, untuk menambal sholat dia, Pak. Menambal sholat dia yang sholat berjamaah tuh, Pak. Sholat Isya berjamaah yang ketinggalan, dia tambal, dia sholat sampai terbit fajar. Masya Allah, kan luar biasa berarti ini amalan.
Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa ada seorang ulama yang dia ketinggalan sholat isya berjamaah. Kemudian itu malam dia kemudian melaksanakan sholat 27 kali. Karena dia ingat kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali daripada sholat sendiri. Akhirnya dia sholat isya 27 kali. Setelah dia sholat isya 27 kali, kemudian dia tidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi ketemu sama satu rombongan. Ketemu sama satu rombongan yang naik kuda. Kemudian dia mau susul itu orang rombongan yang mau naik, yang lagi naik kuda itu, dia susul juga dengan kudanya. Tetapi nggak pernah kekejar. Nggak pernah kekejar ini seseorang yang dia mau nyusul rombongan lagi naik kuda, nggak pernah kekejar. Sampai kemudian salah satu orang di rombongan itu menoleh kepadanya, engkau nggak bisa mengejar kami. Kata salah satu rombongan yang lagi naik kuda itu, engkau nggak bisa mengejar kami karena kami sholat isya secara berjamaah, sedangkan engkau sholat isya secara sendiri. Padahal dia udah ganti 27 kali pak. Sholat isyanya udah 27 kali. Berapa rakaat tuh kalau 27 kali sembahyang isya? Itu aja kagak keganti pak. Makanya luar biasa, saya katakan sholat berjamaah ini pak, itu adalah orang-orang pilihan yang bisa melaksanakannya pak. Orang-orang yang memang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan begitu banyaknya karunia di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ini kan juga untuk bekal kita pak, di saat nanti kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya kemari masih sore lewat kuburan Joglo pak. Itu saya masih sore padahal pak, saya nengok ke kuburan, ternyata sepi pak. Sepi emang kuburan, ya sepi, nggak ada tuh atasnya. Saya ingin berkata itu di atasnya pak. Nanti pada waktunya kita akan berada di bawahnya. Semuanya kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan berada di bawahnya tuh. Makanya Nabi nggak sembarangan, Nabi sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Rasulullah, Nabi yang udah dijamin masuk surga, seakan Nabi ingin menyampaikan kepada kita selaku umatnya, ente jangan main-main hidup di dunia. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah pak, Nabi sholatnya kita tahu luar biasa. Bahkan dalam riwayat kakinya bengkak-bengkak. Benar gak? Ada riwayat kita dapetin, karena saking lamanya Rasulullah berdiri dalam sholat sunnahnya. Rakaat pertama Nabi membaca surah Al-Baqarah, rakaat kedua Nabi baca surah Al-Imran. Ya Allah, kita pernah nggak iseng-isengan gitu sembahyang sunnah, surat rakaat pertama pakai Al-Baqarah gitu, sampai atau rakaat kedua pakai, kita nggak pernah. Kita bacanya apa kita kalau sholat tuh? Kulhu ya, walaupun nggak apa-apa ya kan, nggak apa-apa. Itu kan ada dalam riwayat, ada tuh pak, ada seorang imam di Masjid Kuba. Ini Masjid Kuba juga, ini Masjid Kuba yang di sono. Ada seorang imam di Masjid Kuba yang dia nggak mengganti bacaan surahnya. Habis baca Fatihah dia baca kulhu. Terus rakaat kedua habis baca Fatihah dia baca kulhu lagi. Sampai makmumnya pada protes, emang nggak ada surat lain apa? Kulhu mulu gitu. Apa dia jawab? Kalau ente kagak senang bermakmum dengan saya, maka cari saja imam selain saya. Jawabannya hebat. Kalau engkau tidak senang bermakmum dengan aku, maka cari imam selain aku. Akhirnya hal ini diaduin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang imam di Masjid Kuba yang dia tidak mengganti bacaan surahnya. Setelah baca Fatihah baca kulhu, habis baca Fatihah rakaat kedua baca kulhu lagi. Kata Nabi, benar yang dilakukan itu, betul wahai Rasulullah. Panggil orangnya. Dipanggil sama Nabi, dihadapin kepada Rasulullah. Lalu Nabi bertanya kepada imam tersebut, wahai imam, wahai fulan, betul apa yang diceritakan oleh sahabatmu bahwa engkau tidak mengganti bacaan surahmu kecuali engkau membaca surah Al-Ikhlas. Habis baca Fatihah engkau baca Al-Ikhlas, di rakaat kedua habis baca Fatihah engkau baca Al-Ikhlas lagi. Kata ini orang, betul wahai Rasulullah. Apa alasanmu melakukan itu? Lalu ini orang menjawab, aku terlanjur jatuh cinta dengan surat ini, katanya. Aku terlanjur jatuh cinta dengan surat ini wahai Rasulullah.
Jadi besok kalau ditanya begitu aja ya. Kalau kita sholat sunnah sama istri kita bacanya kulhu mulu tuh. Ya, bini kita kan nanya, kok kulhu mulu bang? Gua kebangetan demen sama nih surat nih, ya kan? Iya, padahal emang apalnya itu doang kalau kita. Tapi alhamdulillah tadi tuan imam kita membimbing kita, mengimami kita dengan bacaan yang begitu enak didengarnya gitu ya. Kalau imamnya enak didengarnya kan kita juga betah rasanya sembahyang ya kan. Sholat gitu enak rasanya, masya Allah. Kata ini orang, aku terlanjur jatuh cinta dengan surat ini wahai Rasulullah. Lalu kemudian apa yang disabdakan oleh Nabi? Nabi bilang, anta ma'ama ahbabta. Engkau akan bersama dengan apa yang kau cintai, kata Rasulullah. Engkau akan bersama dengan apa yang kau cintai. Kalau kita senangnya ke masjid, kita akan bersama masjid, Pak. Salah satu-satunya bangunan yang kagak bakalan dihisab oleh Allah cuman masjid, Pak. Rumah kita bakalan dihisab, kontrakan kita dihisab, toko kalau kita punya dihisab, Pak. Masjid satu-satunya nih yang kagak bakalan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk dia ke dalam surga, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini Masjid Kuba, apa yang dia cari? Siapa yang dia cari? Siapa yang dia cari dari masjid ini ketika masjid ini masuk ke dalam surga? DKM-nya bukan? Bukan, jamaahnya. Yang memakmurkan ini masjid siapa? Ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ini masjid itu si fulan, si fulan. Makanya kita kalau sholat sunnah tuh disuruh pindah-pindah tempatnya, Pak. Bener gak? Kenapa? Buat banyakin saksi, Pak. Buat banyakin saksi kita ketika hidup di dunia. Makanya teman-teman kita nanti semuanya, Pak, ini kita berkumpul nih, kata para ulama, tidaklah berkumpul satu jamaah kecuali di dalamnya itu adalah seorang kekasih Allah. Jadi kalau orang sholat berjamaah tuh, Pak, itu tidaklah berkumpul satu jamaah, kata para ulama, majtama'a jama'atun illa wa fihim waliyullah. Tidaklah berkumpul satu jamaah kecuali di dalam daripada jamaah itu ada seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah akan selalu menolong daripada jamaah tersebut, perkumpulan tersebut. Masya Allah. Jadi kita nggak tahu ada kekasih Allah di sini, Pak, setiap kali jamaah. Cuman bukan yang begini, kayaknya kekasih Allah gua, bukan yang itu. Karena kekasih Allah nggak artinya nggak bakalan begitu. Kayaknya walinya gua gitu, bukan yang itu. Ya, dia akan bersih, dia punya hati itu. Itu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang jelas setiap kita berjamaah, maka di situ ada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya luar biasa, Pak. Ini kita niatin, mudah-mudahan Allah istiqomahin kita, Pak. Sampai lagi kita udah bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu tanda kita menjadi orang-orang yang nanti akan mendapati bulan suci Ramadan. Beberapa hari lagi, Pak. Tapi kan kita nggak pernah tahu apakah kita nyampe Ramadan tahun ini. Kita sih selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan umur saya di bulan sampai dengan bulan suci Ramadan, karena bulan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang cuma diberikan kepada kita selaku umatnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nggak pernah tahu, Pak. Makanya kalau Bapak ini mudah-mudahan menjadi pahala, menjadi jariah kita di saat kita jamaah, terus ada orang yang ikut berjamaah gitu ya, kita ajak kawan kita jamaah, mudah-mudahan menjadi jariah kita nantinya, Pak. Ya, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di kuburan, Pak, kita bakalan sendiri. Coba deh kita bayangin gitu, Pak. Itu nggak ada yang nemenin kita kecuali amal kita. Ini yang sekarang kita lakukan, ini yang bakalan nemenin kita nanti di alam kubur. Sholat berjamaah kita, baca Quran kita, zikir kita, itu yang temenin kita. Nggak ada yang temenin kita kecuali cuman amal kita, Pak. Bapak pernah nggak ngelihat ada orang gali kuburan, Pak? Orang gali kuburan, Pak. Ada kuburan udah lama gitu, 20 tahun, 30 tahun. Kena jalan, kan mau dipindahin tuh kuburan, digali, pas digali, Bapak lihat tinggal apanya tuh? Paling tinggal tulangnya dong, tinggal tulang belulang. Itu tulangnya ada di mana, Pak? Itu tulangnya anehnya kumpul, Pak. Tulang tengkorak kepala ada di situ, tengkorak tangan ada di situ, tengkorak kaki ada di situ, kumpul gitu jadi satu tuh.
kalau Bapak ngelihat? Kan kalau kita dikuburin atau kita melihat ada orang meninggal, saudara kita terus dimakamin, dikuburin, itu kepalanya ada di mana? Kepalanya ada di utara, kakinya ada di selatan. Tapi kenapa tulang belulangnya terus kumpul itu? Tengkorak kepala di situ, tengkorak kaki ada di situ. Itu menjadi satu bukti ketika tubuh manusia masuk ke dalam tanah, itu tanah bukan cuma menggencet dari atas ke bawah, tetapi dari kiri, kanan, depan dan belakang, sehingga itu tulang manusia kumpul jadi satu, Pak. Masya Allah. Makanya kita berharap kepada Allah. Makanya ada tuh amalan-amalan dari ulama-ulama kita. Ente dawamin 4 surat minimal satu hari, ya, 4 surat di dalam Al-Quran, surah Yasin, Waqiah, Tabarok, terus Ar-Rahman, 4 surat tuh kita baca ada tuh, ya kan, Yasin, Tabarok, Waqiah, Ar-Rahman. Kalau Yasin rata-rata kita udah apal dah, ya kan, walaupun apalnya nyamber. Kadang-kadang kalau ditanya nih lagi kumpul tahlilan, Bapak apal Pak? Ya saya tergantung yang di samping saya. Kalau di samping saya apal, saya apal. Jadi apalnya nyamber. Tapi walaupun apalnya nyamber kan kelar juga kita baca Yasin bareng-bareng tuh, Masya Allah. Jadi 4 surat, mudah-mudahan bisa jagain kita ketika kita nanti masuk ke dalam kubur. Nah, itu luar biasa Pak. Jadi kita istiqomahin aja, sholat berjamaah. Mudah-mudahan ini manfaat ya, karena memang ini ciri daripada yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau ente pengen melihat bahwa orang itu adalah beriman, lihat aja dia mondar-mandir nggak ke masjid. Ya, kata Nabi kan begitu tuh. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman." Jika engkau melihat ada orang yang sering banget mondar-mandir ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah bahwa itu orang adalah betul-betul seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa ngelangkahin kakinya. Ini nggak mudah Pak, berat. Kalau orang yang tidak digerakkan kakinya oleh Allah untuk melangkah ke masjid, ini kan masjid hakikatnya milik Allah Pak, hakikatnya milik Allah. Makanya kita masuknya aja ada caranya, ya kan? Masuknya aja disuruh pakai kaki kanan, ada doanya. Kenapa? Karena ente bakalan masuk ke tempat yang mulia Pak. Saya ketika membaca kitab Ihya itu permasalahan haji itu, saya ketika Imam Ghazali itu menuliskan bahwa beliau katakan, apabila engkau sampai di Muzdalifah, si orang yang haji itu sampai di Muzdalifah, maka engkau disunnahkan untuk mandi di sana, karena sesungguhnya Muzdalifah itu adalah tanah haram, tanah mulia. Kalau dia mau ke tanah haram, ke tanah yang mulia saja, disunnahkan, dianjurkan untuk mandi, sampai lagi kita mau ketemu Allah. Makanya ada ulama-ulama kita yang kalau dia mau sholat nggak cukup dengan wudhu Pak, dia mandi Pak. Mereka mandi itu, tiap mau sholat mandi, tiap mau sholat mandi. Tapi saya rasa nggak pakai sabun, kalau pakai sabun keriput juga kali itu ya, mandi 5 kali sehari. Jadi tiap mau sholat, karena saking mereka punya punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu seumur hidupnya nggak pernah belonjorin kakinya ke arah kiblat, Pak. Belonjorin kakinya ke arah kiblat, langsung ditarik. Saya mah nggak, iya maksudnya nggak pernah. Kenapa? Karena dia tahu itu tempat bersujudnya. Imam Abu Hanifah, Pak, bukan kita, Imam Abu Hanifah. Tapi mudah-mudahan kita bisa. Karena memang beliau seorang yang sangat mempunyai adab pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat kita menyembah gitu. Dia seumur hidupnya nggak pernah belonjorin kakinya ke arah kiblat. Jadi kalau mau belonjor dia miring dulu gitu. Bukan nggak boleh belonjor, kesemutan kita. Iya, belonjor boleh, cuman arahnya tidak ke kiblat. Abu Yazid Al-Bustami juga sama tuh. Beliau nggak pernah pakai pakaian yang beliau pakai ke toilet, ke kamar mandi, terus beliau pakai juga buat sholat. Beliau pakai juga buat sholat, enggak pernah. Abu Yazid Al-Bustami, saking mereka takut bahwa ibadahnya itu tidak membawa hasil. Kan inna sholata tanha
anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat tanha mencegah. Apa yang mencegah salat itu? Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau misalnya seseorang dia nggak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka perlu diperiksa sholatnya. Sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Itu kalau kita ngaji nahu kan inna sholat tanha, domir tanha baliknya ke sholat tuh. Sesungguhnya sholat itu mencegah itu sholat daripada perbuatan keji dan munkar. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya, Pak. Allah panjangkan umur kita. Jangan sampai kita sembahyang pakai kaos gitu. Udah kaos partai lagi. Partainya kalah lagi ya, misalnya. Iya, partainya kalah lagi dipakai buat sembahyang, maksudnya yang pantesan dah ya, yang pantas kita mau ngadep Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kita mempunyai hasil dalam ibadah kita kepada Allah, kita kudu punya adab. Dari melahirkan nanti dari adab itu akan melahirkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya Ustaz Ramadan nih, saya lupa juga beliau yang menghubungi saya, Pak. Ya kebetulan ketemu di Munzalan ya Ustaz ya. Iya, ketemu ada masjid di Munzalan sana. Masya Allah. Alhamdulillah saya bersyukur sekali, Pak. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut kalau kita menjadi orang yang aman wa amilus shalihat. Jangan pernah takut kita menghadapi kehidupan dunia ini, karena sesungguhnya dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang dia bukan cuma ngaku beriman kepada Allah, tapi buktiin keimanannya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.